Saya kaget membaca satu cerita seorang guru di sekolah bertanya impian-impian anak-anak sekolah. Ada yang berkata saya ingin jadi pilot, ada yang berkata saya ingin jadi dokter, ada yang berkata saya ingin menjadi pemain bola. Bermacam-macam impian. Tapi yang menarik perhatiannya satu anak. Dia berkata, Ustadz, kalau saya punya impian dan cita mau jadi sahabat. Kok jadi sahabat? Heran gurunya. Sahabat sudah meninggal, tidak ada sahabat lagi ini. Bagaimana kau mau jadi sahabat? Saya tidak mau tahu. Saya mau jadi sahabat karena ibu saya setiap mau tidur dia suka menceritakan sahabat Rasul. Jadi saya cinta mereka dan saya mau jadi seperti mereka. Subhanallah, itulah kembali kepada orang tua yang mendidikkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sini dulu, sini. Sudah isi belum? Belum semua ya? Sedikit ya? Full ya? Siap insyaallah, jangan siap insyaallah siap. Full malam ini saya minta full ya. Bismillah. Insyaallah. Semoga semua yang isi Allah mudahkan segala hajatnya. Yang belum diisi pun Allah mudahkan juga. Biar orang tak pelit doa. Gimana kabar semua? Semoga sehat semua. Alhamdulillah. Sebagaimana saya janjikan, mudah-mudahan panitia tidak lupa membagikan doa yang pernah saya umumkan. Soal bacaan, kemudian wirid-wirid untuk melindungi diri kita, ayat-ayat ruqyah, dan juga dicampur dengan garam boleh. Dan sudah saya jelaskan kenapa alasannya garam, karena godaan, hasud, iri dan segala gangguan itu semuanya memiliki energi yang negatif, dan garam itu dikenal sebagai energi positif. Dan insya Allah dengan kita memakai garam itu saat kita minum maupun mandi, sekaligus nempel pel di rumah, bersih-bersih rumah kita, insyaallah sangat-sangat bermanfaat. Dan sudah dibuktikan banyak jamaah yang sudah menjalankan hal ini, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi mereka. Sebelum kita lanjut, silahkan isi, silahkan bapak-bapak. Mohon maaf bapak-bapak, kita selalu kalah sama ibu-ibu nih. InsyaAllah malam ini tidak ya. Sebelum kita lanjut bahasan kita, masih di ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan saya sudah sampaikan, semakin banyak, ini sudah masuk tanda-tanda 24.
Berarti ini semakin banyak kita bahas, berarti semakin dekat kita memasuki kepada ciri-ciri besar. Dan saya sudah jelasin, kalau sudah masuknya ciri-ciri besar, berarti kita sudah masuk baris merah atau sudah melewati garis merah. Berarti kiamat itu bukan dekat lagi, kita sudah menghadapi kiamat. Kalau sudah muncul ciri-ciri besar, kita sekarang masih melanjut ciri-ciri kecil atau tanda-tanda kecil. Sebagaimana saya jelaskan, tanda kecil itu ada yang sudah lalu, yang kita sudah bahas, ada yang sedang berjalan, dan ada yang akan datang atau akan muncul, tapi masih termasuk ciri-ciri kecil. Tujuan kami untuk membahas tema ini supaya kita, Bapak Ibu, sadar kita sudah di akhir zaman. Jangan berharap banjir lagi, jangan berharap punya impian yang banyak, cita-cita yang banyak. Sekarang cita-cita kita yang semestinya kita sebagai orang muslim, cita kita adalah ridha Allah, cita kita adalah surga Allah, impian kita diterima amal ibadah kita. Jadi sekarang sudah tidak perlu ada cita-cita lagi di dunia ini, karena dunia ini sudah mau habis. Artinya saya tidak bisa berkata mau habis berarti 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun, tidak bisa saya tentukan tahunnya. Tapi dari ciri yang sudah kita sama-sama belajari, banyak tanda-tanda yang sudah muncul memberikan tanda hati-hati, waspada, karena kiamat sudah dekat. Yang saya harapkan, bagaimana kita bisa menanamkan cita-cita yang baik, impian-impian yang baik untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Saya kaget membaca satu cerita seorang guru di sekolah bertanya impian-impian anak-anak sekolah. Ada yang berkata saya ingin jadi pilot, ada yang berkata saya ingin jadi dokter, ada yang berkata saya ingin menjadi pemain bola. Bermacam-macam impian. Tapi yang menarik perhatiannya satu anak. Dia berkata, Ustadz, kalau saya punya impian dan cita mau jadi sahabat. Kok jadi sahabat? Heran gurunya. Sahabat sudah meninggal, tidak ada sahabat lagi ini. Bagaimana kau mau jadi sahabat? Saya tidak mau tahu. Saya mau jadi sahabat karena ibu saya setiap mau tidur dia suka menceritakan sahabat Rasul. Jadi saya cinta mereka dan saya mau jadi seperti mereka. Subhanallah, itulah kembali kepada orang tua yang mendidikkan anak. Malah yang lebih luar biasa, ada seorang anak di sekolah mau dibukul sama gurunya. Kayaknya gurunya di pagi hari lagi punya masalah sama istrinya, jadi dia buat masalah sama muridnya, anak-anak sekolah. Tidak berani lawan istrinya, jadi melawan anak-anak. Begitu datang masuk kelas, dia langsung perintahkan anak semua berdiri dan majukan tangannya, mau pukul semua. Tambah alasan. Mereka kaget, kok gurunya mau seperti itu. Tapi ada satu anak berkata, guruku, guru tidak bisa memukul saya dan tidak akan bisa menghukum saya. Kaget gurunya, malah tambah sakit hati gurunya. Anak kecil lo berani lawan aneh, apa yang urusan? Guru, maaf, guru tidak bisa mukul saya dan tidak bisa hukum saya. Pertama, saya tidak punya dosa dan salah. Yang kedua, ini anak kecil, anak masih SD. Dia berkata, saya sudah salat subuh berjamaah dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah akan dijaga oleh Allah sampai malam hari. Jadi guru saya tidak bisa macam-macam sama saya. Subhanallah, ini namanya keyakinan yang luar biasa.
ditanamkan rasa cinta ibadah, ditanamkan rasa cinta sahabat, seperti itu akan menjadi generasi yang akan datang. Cinta Quran, cinta salat, cinta masjid, cinta sahabat. Sekarang lingkungan kita ada seorang ibu datang ke rumah nangis-nangis. Kenapa nangis? Karena anaknya mengikuti aliran yang menantang sahabat, aliran yang mencaci maki sahabat. Ini anaknya, padahal kita bapak ibu sudah belajar sejak kecil. Di Indonesia itu kita belajar ahlus sunnah. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sejak kecil kita setiap salat tarawih berdoa untuk mendoakan sahabat, sampai kita berkata wal khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taraddaw an. Makmum semua bilang apa? Radhiyallahu an. Betul kan? Malah ada orang-orang yang tidak ada malunya, yang tidak ada rasa takut, yang tidak menghargai kita sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, mencaci maki sahabat. Yang saya bukan herankan mereka karena mereka membenci ahlus sunnah, tapi yang saya herankan adalah bagaimana masyarakat tertipu yang sudah sejak kecil dia mempelajari sahabat dan mendoakan sahabat dan berridha kepada sahabat, berdoa kepada Allah, diridai oleh Allah sahabat Rasul, tapi bisa tertipu dan bisa dia masuk ke aliran mereka. Bapak ibu hati-hati. Oleh karena itu harus kita kembali mulai sekarang belajar siapa sahabat Rasulullah. Ini kita bukan hanya iman dan percaya kepada Rasul, kita bukan hanya iman dan percaya kepada keluarga Rasul, tapi kita punya kewajiban juga memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasul kita memiliki kewajiban menghormati mereka. Keluarga Rasul kita mengagungkan mereka, tapi bukan berarti kita menimbah mereka atau berlebihan terhadap mereka sampai ada orang berkata keluarga Rasul manusia yang maksum, kalau mereka berkata sesuatu itulah sesuai perkataan Allah, tidak bisa disalahkan. Itu pemahaman yang keliru. Semua manusia siapapun dari manapun adalah punya salah dan bisa jadi benar apa yang dia sampaikan dan bisa salah apa yang dia sampaikan. Dan kita tidak boleh menerima sembarangan. Termasuk saya, kalau menyampaikan sesuatu yang sudah tidak ada tuntunan dari Quran dan hadis, atau sudah dijelaskan oleh ulama yang mu'tabar, ulama yang kita percaya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, jangan sembarangan kita terima kalau belum dijelaskan dasarnya. Karena setiap ustaz, setiap orang pendakwah termasuk saya bisa benar bisa salah. Tapi yang tidak boleh kita bermusyawarah diri atau menolak atau berfikir adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti harus sami'na wa ata'na. Oleh karena itu hati-hati dengan BB, SMS, Facebook atau hal-hal yang lain yang menyebarkan hadis bersabda Rasul tapi sebenarnya tidak pernah bersabda Rasul. Itu sekarang salah satu cara orang-orang yang mau menyiasatkan dan menghancurkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Masuki hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak benar, dan menyampaikan kepada kita qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Dan di akhiri hadis ini rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Yang kita selama belajar, memang hadis Bukhari Muslim sudah disepakati oleh ulama ahlus sunnah. Hadis mereka ini, dua hadis ini Bukhari Muslim, hadis yang benar. Tapi jangan orang karena berkata Bukhari Muslim berarti memang betul di Bukhari Muslim. Banyak orang bawa hadis
Malah ada yang menyebarkan hadis dalam satu catatan tulisan, dan saya sudah pernah menerima satu tulisan dan saya kaget membaca satu hadis. Katanya di dalam buku Bukhari dan Muslim. Begitu kita periksa dalam Bukhari dan Muslim, ternyata tidak ada hadis itu. Oleh karena itu hati-hati. Harus kita tahu di mana belajar, dan harus kita tahu sama siapa belajar. Dan kita harus percaya dan yakini apapun yang kita belajari, kalau memang kita punya salah faham terhadap yang kita belajari, belum tentu ibadah kita benar. Oleh karena itu harus kita periksa di mana belajar, sama siapa belajar, dan harus banyak belajar. Karena ilmu yang benar ini yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bapak Ibu, ingin masuk surga dengan cara yang mudah atau yang sulit? Mau yang mudah? Dengan cara yang cepat, dengan jalan yang mudah? Satu, belajar ilmu. Karena kata Rasulullah, menuntut ilmu yang membawa kita dengan cara mudah menuju ke surga Allah. Ilmu yang benar, ilmu Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Fitnah yang paling bahaya adalah fitnah dalam agama, ditipu kita dalam hal agama, apalagi yang berhubungan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah baca dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha, Allah telah ridha terhadap sahabat. Bagaimana sahabat itu boleh dilaknati? Allah saja ridha, apalagi orang-orang yang melaknati mereka, na'udzubillah. Malah saya mendapatkan satu catatan doa yang dibacakan oleh suku Lombok, yang saya heran bisa masyarakat Indonesia tertipu. Apakah dia tidak mengerti apa yang dia baca atau hanya ikut-ikutan? Di dalam bacaan itu ada satu catatan wirid doa macam zikir yang ditetapkan membaca di malam Jumat. Biasa disunnahkan kita baca malam Jumat kan suratul Kahfi, ada yang sebagian baca surat Yasin, ada yang isi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak, bukan Kahfi, bukan Yasin, bukan salawat. Malah wirid dan zikir mereka malam Jumat, setiap malam Jumat melaknati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan menganggap dua orang ini adalah orang munafik. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau Sayyidina Abu Bakar orang munafik, kok bisa Rasulullah nikah sama anaknya Siti Aisyah? Kalau Sayyidina Umar orang munafik, bisa Rasulullah nikah dengan anaknya Sayyidina Umar, Siti Hafsah? Masa Rasulullah mau berhubungan dengan silaturrahim atau berhubungan dalam rahim satu keluarga dengan orang munafik? Tidak mungkin. Kalau Rasul tidak tahu mereka orang munafik, pasti Allah akan beri tahu. Tapi karena mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, apalagi yang 4 khalifah, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Malah disebarkan fitnah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Siapa yang bilang begitu? Malah justru kalau kita kembali kepada anak dan cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib, banyak selain Al-Hasan wal Husain, ada yang dinamakan di antara anak dan cucu mereka, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Malah yang dari wanita, ada yang bernama Khadijah, ada yang bernama Aisyah, ada yang bernama Hafsah dan yang lain-lain.
Kalau mereka benar dibenci oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, masa dia mau kasih nama anaknya dan cucunya, memberikan nama orang-orang yang dibencinya? Oleh karena itu, Bapak Ibu kami dan kita semua bersama memiliki kewajiban membela sahabat Rasul, mencintai sahabat Rasul, mendalami sejarah sahabat Rasul, mempelajari banyak perjuangan sahabat Rasul agar tidak mudah tertipu. Inilah salah satu ciri yang kita masuki dan dalami. Banyak ciri-ciri nanti yang akan datang, di antaranya kebodohan kita terhadap agama akhirnya mudah terpecah, mudah tersesat tanpa kita sadar. Kita harap amal ibadah diterima, malah kita ditolak amal ibadah kita. Kenapa ditolak? Karena kita beribadah dengan cara yang tidak benar. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, waladdallin. Kita setiap hari baca 17 kali dalam salat fardu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Janganlah ya Allah jalan-jalan orang yang engkau murka. Yang Allah telah murka adalah jalan orang Yahudi. Yang dimaksud orang yang dimurkai Allah, yang punya ilmu tapi tidak menamalkan, itu orang Yahudi. Orang Yahudi hafal Taurat, orang Yahudi hafal Injil, malah ada sebagian besar dari orang Yahudi hafal Quran, dan dia tahu Islam itu benar, dia tahu ilmu yang benar, dan dia tahu Nabi Muhammad SAW benar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka sombong, dia tahu kebenaran, jalur yang benar, Islam agama yang sempurna, tapi mereka menolak kebenaran itu. Artinya mereka punya ilmu yang benar, tapi dia tidak menjalankan ilmu itu. Karena dosa mereka sangat besar, dapat kemurkaan Allah. Tapi orang yang tersesat siapa? Orang yang tidak punya ilmu tapi semangat ibadah. Seperti siapa? Seperti yang digambarkan Nasara. Kalau kita kembali kepada sejarah, apalagi yang dinamakan Nasara, tokoh-tokoh Nasara itu zaman dulu ya, sekarang saya tidak pernah lihat, tapi zaman dulu orang Nasara, apalagi istilahnya ulama mereka itu punya kelebihan dalam hal ibadah yang luar biasa. Ada namanya rahbaniyah. Rahbaniyah artinya tak boleh dunia, tak boleh bisnis, tak boleh berhubungan, tak boleh nikah, tak boleh makan daging, tak boleh. Banyak dia mengharamkan atas dirinya yang sudah dihalalkan oleh Allah. Demi apa? Demi ibadah katanya. Di Islam hal itu diharamkan. Nikah boleh, makan daging boleh, makan rindang boleh, makan ayam boleh, Padang boleh, Arab boleh, Makassar, semua boleh. Dan Islam tidak mengharamkan. Allah menghalalkan bermacam-macam makanan dan bermacam-macam minuman. Yang diharamkan dibanding yang dihalalkan jauh lebih banyak yang sudah halal. Kalau minuman, khamar, sudah, kalau khamar jangan, sudah jelas. Malah sekarang manusia, kalau Ustaz boleh minum khamar tapi tidak sampai mabuk dong. Iman khamar haram karena mabuk aja ya. Harus faham ya. Saya kenal satu ibu, tidak perlu saya sebut nama, tidak tahu saya apakah dia ada di sini, mudah-mudahan ada, supaya dia tahu diri. Karena dia cerita suka minum, tapi Masya Allah tahajud luar biasa, puasa Isnin Kamis rajin, baca Quran apalagi, silaturrahim, dermawan. Tapi kalau pas lagi ini sebabnya gaulan ini, kalau lagi sama kawan-kawannya ini ya, lo ini udah habis-habisan, Allah lupa diri. Tapi dia bilang, demi Allah Ustaz, Pak Adi saya sedikit minum tapi tidak sampai mabuk. Begitu saya merasa sudah mau mabuk, astagfirullah.
Subhanallah. Fahami satu dasar. Minuman keras, biar orang mabuknya kalau sudah banyak, berarti sedikitnya haram. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Sudah jelas? Hati-hati. Inti dari kita sama-sama belajar untuk menuju kepada ibadah yang benar, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita di dunia Bapak Ibu hanya sebentar. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Dunia itu hitungannya sangat cepat. Sangat cepat. Oleh karena itu, karena dunia ini sangat cepat, jadikan ini yang cepat ini menjadi taat kepada Allah. Begitu kita sudah habis waktu kita di dunia, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang terkait dengan tema ciri-ciri hari kiamat yang ke-24. Ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat ke-24, zaman semakin singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah, memang terasa. Terasa enggak? Sudah faham hadis ini? Ingat, Bapak Ibu ingat pertama saya jadi imam tarawih di sini 2008, bulan Ramadan kan? Rasanya sudah lama tuh, kayaknya baru kemarin. Sambil saya, kalau saya masih ingat, masih terbayang ya, masih saya ingat jemaahnya, mukanya jemaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sambil saya masih tergambar lagi jadi imam di depan mihrab ini. Ini tanda apa? Saking cepatnya. Kadang kita ada janji sama orang, kita lupa berjanjian itu. Tiba-tiba ditelepon, enti di mana? Ana tunggu lama. Kenapa? Ini kan sudah hari Rabu, kan janjian. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ana fikir janjian minggu kemarin. Jadi saking orang tidak merasa, karena saking cepatnya, jaraknya, waktunya. Orang-orang yang dulu berjalanan jauh, mungkin ibu-ibu yang sudah usia bertemu orang tuanya, nenek kakeknya, neneknya yang dulu berangkat haji pakai kapal, bisa bermingguan, bisa berbulan-bulan kan? Menurut saya orang dulu kalau bikin acara keselamatan, fantas acara keselamatan dulu, karena orang yang berangkat belum tentu pulang, saking jauhnya. Sekarang ini termasuk juga salah satu ciri yang dulu berjalanan bisa berbulan-bulan, sekarang hanya bisa berjam-jam. Ini juga termasuk ciri-ciri hari kiamat. Disingkatkan waktu, cepat. Malah belum kita kenyang tidur, sudah dibangunin, sudah sampai Makkah ini. Subhanallah. Jadi yang kita hitungkan, satu minggu saja menjadi seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Satu jam sepertinya membakarkan satu daun dari pohon kurma. Satu tahun pun, dari Ramadan sampai Ramadan, yang kita baru kemarin habis Ramadan, menunggu kedatangan haji, sekarang sudah masuk bulan Maulid. Sebentar lagi, tidak lama lagi masuknya bulan Ramadan. Saya waktu bertelefon mengundang Imam Masjid Kuba, saya fikiran untuk bersiap masih lama lah. Proses kita isi, ada jadwal kesana kemari. Baru saja tadi pagi kita rapat untuk persiapan acara Maulid. Ternyata untuk kedatangan mereka hanya 2 minggu, malah kurang dari 2 minggu. Kita belum siapin apa-apa. Belum kita mau menetapkan jadwal di mana, di masjid mana.
ternyata mereka sudah mau datang, kita belum siap. Saking cepatnya waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang sudah melihat waktunya secepat itu, tapi dia bisa memanfaatkan dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak baca Al-Quran, menjaga salat malam, menjaga salat berjamaah di masjid, terutama istighfar. Saya memberikan satu istighfar, mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari, setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan cara ini bukan hanya mengampuni dosa, memberikan kemudahan dan memenuhi dan menyelesaikan hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Tapi ingat satu hal, banyak orang ingin lewat istighfar Allah cepat mudahkan. Dia punya masalah fitnah, masalah dosa, masalah maksiat sudah bertahun-tahun. Begitu dia sadar, saat dan kapan sadar? Bukan sadarnya karena habis dosa maksiat, tapi dia mulai sadar kebetulan lagi menghadapi sebuah cobaan, ujian yang membuat dia stres sampai galau. Habis itu dia sudah tidak punya jalan kemana, bingung dia tidak tahu kemana. Akhirnya dia berkata, karena Ustaz Ali berkata istighfar pasti memberikan kemudahan. Habis bertahun-tahun maksiat, dia ingin lewat istighfar baru satu malam atau dua malam, kenapa Allah tidak memberikan kemudahan? Katanya istighfar memberikan kemudahan. Harus kita juga mensesuaikan. Kalau memang bertahun-tahun kita maksiat, harus juga berusaha sebanyak-banyaknya istighfar. Jangan mengharap dengan segera Allah berikan bantuan, begitu Allah berikan pertolongannya malah kita kembali kepada dosa maksiat kita. Oleh karena itu saya nasihatin Bapak Ibu, mulai hari ini jangan berhenti istighfar. Anda di jalan, Anda di mobil, Anda jalan kaki, naik bis, motor, kemana saja Anda pergi, dalam keadaan wudu, tidak, dalam keadaan suci maupun halangan, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, silahkan berbanyak istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu, apapun masalah Anda merasa punya dosa belum bisa ditinggal, lewat istighfar ini nawaitu mendekatkan dirinya kepada Allah agar Allah mengampuni dan menjauhkan dari dosa itu. Anda punya masalah sama suami, Anda punya masalah sama istri, Anda punya masalah sama anak, Anda punya masalah sama siapapun, tetangga, atau ada seorang yang pernah kita pinjamin belum dia lunaskan, lewat berbanyak istighfar akan Allah berikan kemudahan. Dan ada satu saat orang sendiri akan datang dan melunaskan hutangnya tanpa kita tagih dan tanpa kita cari. Itu kedahsyatnya dan kelebihan istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang selanjutnya 25, ke-25, pasar semakin berdekatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah, banyaknya kebohongan dan berdekatnya pasar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah. Sepertinya Rasulullah ada bersama kita. Ini cerita 1400 tahun lalu, tapi seolah Rasul ada bersama kita. Sekarang banyak saking tidak enak sama orang, lebih mudah berbohong. Sama anak kita pun kita berbohong. Akhirnya anak kita sudah besar, bisa berbohong karena kita sebenarnya.
Kita yang menajarkan berbohong. Contoh, sering kali kita berlaku sama anak kita. Kita menjanjikan sesuatu, kalau ente bagus salatnya, ente bagus belajar ngaji, atau ente lulus sekolah, saya akan belikan sepeda. Ternyata begitu dia lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, dan dia datang dari sekolah dengan senang hati membawa ijazahnya ke orang tuanya, begitu dia perhatiin, kaget bapaknya dan diingatkan sama anaknya, mana sepedanya? Kata bapaknya, nanti aja. Kebetulan karena apa? Karena lagi tidak punya uang, tidak punya duit untuk beli ini sepeda, tapi dia sudah terlanjur janji. Karena tidak menepati janji, apa yang terjadi? Dia sudah punya dosa bohong dan titik hitam di atas hati anaknya. Lama-lama titik, fantas anak kita bisa bohong. Malah kita marah, dari mana lu bisa bohong? Kalau dia bisa jujur anak itu dari ente, udah selesai. Memang orang tua yang ajari. Dia bukan masuk sebuah sekolah yang memberikan kursus bohong, tapi karena orang tuanya seperti itu. Contoh, anak kecil. Kita suka kalau anak, namanya anak, apalagi kadang-kadang orang punya anak tidak bisa diam ya, kusana kemari, sampai kita merasa nakal anak kita ini. Supaya dia diam, atau ada kawan datang ke rumah, kita ingin orang itu, anak kita datang supaya bisa salaman sama teman kita, kita tutupi tangan kita. Sini. Dia sebagai anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, kalau dimainkan seperti ini, dia fikir ada sesuatu yang mau diberikan. Apakah itu coklat, apakah itu permen, atau begitu dia datang jauh-jauh, tidak ada. Betul enggak? Itu sering. Malah saya pernah melihat di sebuah rumah sakit, sambil kita menunggu giliran kita masuk ke dokter, ada seorang ibu, anaknya kayaknya kurang lebih 3 tahun. Masih tidak bisa diam kan, anak sana kemari. Tapi dia melihat ibunya makan permen karet, terus dia minta dikasih sama ibunya. Namanya anak, makan sedikit terus buang, datang lagi, dikasih lagi, sampai 3 kali. Datang yang ketiga, tidak boleh sayang, nanti sakit gigi. Apa dia? Jangan anak itu pintar, biarpun masih belum mengerti, tapi pintar. Langsung dia tunjukkan kepada mulut ibunya, mama. Artinya apa? Mama lagi juga makan. Kok bilang sama anaknya sakit gigi terus mama yang makan? Ini menanamkan sesuatu bertentangan dalam hati anak kita. Katanya tidak boleh, tapi mama makan. Hal ini sebenarnya harus dijaga. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang, saya menyampaikan, kalau tidak salah hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 3 awal bulan ya, hari Minggu tanggal 3, insya Allah mudah-mudahan saya tidak lupa, 10 kata yang dibiasakan oleh orang tua terhadap anak, tapi ternyata 10 kata menghancurkan hati anak dan perasaannya. Itu bahaya. 10 kata sejarah psikologi jiwa itu tidak boleh diucapkan oleh orang tua di hadapan anak. Tapi sebabnya karena kita terlanjur sudah berbicara hal-hal seperti ini, akhirnya kita heran, kok anak saya mulai bodoh, dulu tidak seperti itu. Kok anak saya kurang berani, anak saya kurang pintar, padahal dulu Masya Allah luar biasa. Ada apa? Tapi ternyata berubah dari pintar menjadi tidak pintar, berubah dari berani menjadi takut dan malu. Itu sebabnya ada 10 kata yang kita telah ucapkan sampai terhancur perasaan berani, terhancur perasaan jiwa, dan kemudian perasaan hatinya. Akhirnya menjadi kecil hati dan tidak bisa berikan apa-apa. Bagaimanapun ke depan kita berusaha,
bukan sudah terlanjur, tapi kita memerlu waktu yang lebih panjang lagi supaya bisa menghapuskan 10 kata dulu, baru menggantikan dengan kata-kata yang positif. Ini salah satu ciri berbanyak fitnah. Sekarang dalam rumah tangga kita fitnah, di antara sahabat dan kawan-kawan fitnah, dalam usaha kita fitnah, dalam agama kita banyak fitnah bermacam-macam. Di luar itu kebohongan di mana-mana. Yang lebih luar biasa yang diceritakan Rasulullah SAW menjadi ciri-ciri hari kiamat, berdekatan pasar. Sekarang kemana saja pergi, apalagi di kota Jakarta, antara mall sama mall ada satu mall. Dan Jakarta sudah sempit, sudah macet, tidak ada pilihan dan tidak ada jalan baru, masih ada izin membangun mall baru. Saya heran. Dan setiap kita melihat mall baru sudah berdiri, di sampingnya masih proses bangunan yang baru. Saya tanya, bangunan ini apa? Dijawab, ini mall baru. Ini juga salah satu ciri-ciri hari kiamat. Termasuk kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah umrah haji, sekarang kita lihat apa? Lingkungan masjid semuanya apa? Pasar. Bermacam-macam restoran, bermacam belanjaan. Jadi orang ke sana yang tujuannya mau ke masjid, tertarik perhatian ada barang-barang baru atau toko yang baru, akhirnya tidak jadi. Akhirnya dia habis belanja, ternyata masbuk. Masbuk apa? Kehilangan 1 rakaat sama imam. Akhirnya melihat sudah ramai masjid, ya udahlah, barang ini banyak, di mana saya mau titip? Nanti dicuri sama orang. Ya udah, saya naikkan ke kamar. Begitu dia naik ke kamar, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai salat. Udahlah, salat di sini aja. Kan Islam itu mudah, jangan cari susah Ustaz. Subhanallah, manusia memang aneh. Ini sudah jauh-jauh tinggalin kerjaan, tinggalin urusan dan biaya lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk masuk surga pakai biaya, masuk neraka pakai biaya juga. Dan banyak orang bayar supaya masuk neraka. Na'udzubillahi min zalim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang ke-26, fenomena kemusyrikan pada umat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi dari Syauban radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pada umatku pedang telah diletakkan, maka ia tidak akan pernah diangkat darinya sampai hari kiamat, dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Sebabnya umat Islam yang segitu banyak di seluruh dunia, tapi subhanallah, dan itu salah satu musibah yang seharusnya semakin banyak umat Islam menjadi tanda umat paling kuat. Karena dibanding dengan umat yang lain, umat Islam termasuk yang terbesar dalam hal satu agama. Tapi keluar dari 1,5 miliar di luar umat Islam, yang sisa kurang lebih 5 miliar lebih, itu bermacam-macam agama. Tapi bisa 1,5 miliar yang satu agama, tapi ternyata berpecah belah, banyak fitnah, dihina, dicaci maki, diusir, bermacam-macam. Dan kita melihat kondisi umat Islam yang tidak boleh didengar suaranya karena dia tidak punya suara, tidak dihargai. Kenapa bisa terjadi umat Islam dalam kondisi dan keadaan seperti ini? Itulah perbuatan tangan kita. Sudah muazzan ya? Saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu terutama dan kepada bapak-bapak juga
yang berkenan hadir mengisi majlis ta'lim kita. Alhamdulillah sudah berjalan. Sabtu kemarin alhamdulillah lumayan ramai, hari Minggu juga. Habis saya isi di TV One kemarin, alhamdulillah banyak jamaah kumpul di majlis ta'lim. Dan alhamdulillah tadi siang juga berjalan, kan kita fokus setiap Sabtu, Minggu dan Rabu jam 3 sore sampai jam 5 sama-sama belajar nadi. Dan target saya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, insyaallah ke depan ibu dan bapak bisa membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bukan harap untuk membenarkan bacaannya saja, tapi harapan saya bisa juga mempunyai bacaan yang bagus dan juga hafalan pun yang bagus. Mudah-mudahan sampai target kami insyaallah menghafal 30 juz, bukan juz 30. Itu yang saya harapkan. Oleh karena itu saya mengundang kembali bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir majlis ta'lim kami yang di Rawamangun. Silahkan. InsyaAllah kami tetap setiap Sabtu, Minggu dan Rabu mulai jam 3 sore sampai selesai. Saya sedikit menjelaskan sebelum menutupi majlis kita. Fenomena kemusyrikan. Yang dimaksud di sini fenomena kemusyrikan itu bukan orang musyrik menyembah selain Allah, tapi orang muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang masih memiliki keyakinan kepada selain Allah. Saat dia mempunyai masalah, supaya lebih cepat dimudahkan, dia pergi ke tukang dukun. Dalam pemilu saja, banyak orang-orang yang masuk dunia politik supaya terpilih atau bisa menjadi orang yang menang dalam pemilu atau sukses, dia mandi ke tukang dukun. Dah tahu dia mandi junub atau mandi apa, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas mandi supaya bisa sukses. Kemudian di luar itu disuruh bermacam-macam, malah dia turutin, mengeluarkan. Kalau kita berkata, Pak, supaya bapak sukses, daripada pergi ke dukun dan membayar ratusan juta atau puluhan juta, lebih baik disedekahin. Bikin acara bermanfaat untuk anak yatim dan miskin. Dengan doa dan ikhlasnya Allah berikan kemudahan. Sekarang di luar itu sesajen. Tahu sesajen? Sekarang orang takut sekarang gunung meletus. Daripada berlindung kepada Allah, malah dia membawakan nasi kuning dilemparkan dalam gunung itu. Katanya supaya ente jangan khawatir, kalau soal beras kuning insyaallah kita isi perut ente, tapi jangan meletus lagi. Masa begitu bahasa kita sama gunung? Dan Allah sudah memberikan satu bukti besar supaya umat manusia sadar, tapi manusia tidak mau sadar. Peristiwa yang terjadi di Jogja, meletus gunung itu kan, Merapi ya. Ibu, apa yang terjadi dalam juru kunci gunung Merapi? Tidak usah sebut nama, saya tidak sebut nama. Juru kunci jelas, sudah tahu semua. Tapi ini sebuah tanda agar manusia sadar. Yang sudah diberitahu oleh pemerintah yang ditugaskan di tempat ini, Pak, ini sementara ada bahaya. Ini benar, ini kali ini tidak bisa ditawar-tawaran sama gunung ya. Malah beliau menjawab, ini saya hubungan baik sama gunung ini, saya selesaikan, jangan khawatir. Begitu dia sudah sampai di sana, malah benar-benar meletus sampai beliau menjadi salah satu kurban. Bukan hanya beliau saja, banyak yang sudah menjadi kurban. Kenapa mereka di saat itu sudah memberikan tanda bahaya dan pemerintah memerintahkan mereka segera pindah lokasi? Kenapa mereka tidak pindah? Karena mereka percaya ke juru kunci berkata tidak akan meletus, dan saya sudah bicara baik-baik. Bicara apa?
Sama siapa bicara? Sama Allah atau sama gunung? Hafal satu dasar. Ada satu kaidah, satu dasar. Barang siapa makhluk berlindung kepada makhluk, barang siapa makhluk berlindung kepada makhluk, pasti akan sengsara. Apalagi makhluk itu jauh lebih kuat. Sekarang kalau kita bandingkan manusia sama gunung, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Gunung. Jadi kalau kita mau berlindung kepada sesuatu, yang semestinya kita berlindung kepada yang menciptakan gunung itu. Berlindung kepada Allah lewat berbanyak salat malam, lewat berbanyak istighfar, lewat berbanyak doa, lewat berbanyak sedekah. Salah satu yang memadamkan kemurkaan Allah sedekah, sebagaimana bersabda SAW, padamkan kemurkaan Allah dengan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Dan sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air itu memadamkan api. Itu dengan sedekah. Bukan berlindung kepada gunung atau lari kepada laut, membawakan macam-macam. Maka ini yang berlaku hal ini bukan non-muslim, orang Islam. Malah pernah kemarin saya isi di Bogor, Tabligh Akbar, acara di Bogor. Ada ibu-ibu di sini dari Bogor, selamat datang dari Bogor. Saya pas pulang lewati satu arah, satu jalan, saya lupa nama itu, katanya ada satu jembatan di sana. Mungkin bapak ibu sudah kenal satu jembatan. Katanya kalau ada orang bacaran, kalau bawa bacarannya jalan-jalan ke sana, pasti terputus hubungan, tidak bisa lanjut. Jadi bagi orang yang lagi bacaran, sial kalau ke sana. Ada lagi di Jogja, ada dua pohon, katanya ini untuk jodoh ya. Jadi kalau orang-orang minta jodoh, katanya ditutupin mata supaya bisa lewatin ya, antara dari pohon kanan sampai nebrang ke pohon yang satu lagi, tapi tambah miring ya, tambah kanan kiri. Kalau lurus sampai kanan pohonnya, berarti jodoh anda alhamdulillah lancar sama Syekh Ali. Masa begitu? Dan orang-orang malah berbuat macam itu. Yang saya heran, banyak lari ke sana sampai ramai tempat itu orang Islam. Kalau non muslim berlaku hal itu, wajar. Orang dia tidak kenal Allah lagi. Dan kalau orang sudah kafir kepada Allah, apapun dosanya termasuk kecil, karena dosa yang terbesar dosa syirik, dosa kufur. Tapi bagaimana kita bisa jelasin? Orang tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah masuk masjid, tapi rutin dia ziarah ke makam. Harap apa? Katanya barakah, kalau makam ini barakah. Terus masjid, tidak pernah dia masuk masjid. Malah saya kenal satu orang, malah dia bawakan anaknya yang kecil supaya anaknya jadi pintar katanya. Bawakan setiap malam di malam hari, malam tertentu atau bulan tertentu, dibawakan ke makam fulan tertentu, dibawakan air bermacam-macam. Terus salat tidak pernah. Saya tanya imam masjid yang namanya tetangga dengan masjid, sebelahan sama masjid, yang dia heran. Imam masjid berkata, saya heran dengan orang yang punya masjid ini, rajin ke makam tapi tidak pernah datang masuk masjid. Apakah itu yang kita bisa mendapatkan barakah? Padahal kita baca wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Orang-orang yang masuk masjid berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tak ada makhluk manusia yang bisa memberikan apa-apa. Dan kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada bersama Allah siapapun, tidak ada. Malah dengan kalimah syahadat dibawakan dua kalimah syahadat. Nabi Muhammad pun terpisah dari kemuliaan hak Allah murni. Tak ada bilang asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad. Tak ada begitu. Pisah. Asyhadu an la ilaha illallah, karena ada di sini dua hak. Hak Allah tidak bisa menjadi hak Muhammad, dan hak Muhammad itu di bawah hak
Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya sekarang Bapak Ibu, apakah boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad? Boleh enggak? Ibadah kepada Nabi Muhammad boleh tidak? Masa dah boleh? Nabi Muhammad ini ibadah kepada, berarti kata ibadah murni hak Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li Rasulillah. Tidak boleh. Murni lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Pertanyaan yang kedua, taat kepada Rasul boleh enggak? Boleh kan? Berarti taat kepada Rasul membawa kita taat kepada Allah. Tapi kalau kata ibadah, ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada Rasul. Tapi taat kita kepada Rasul menjadi ibadah kepada Allah. Faham enggak? Pertanyaan yang ketiga, doa itu ibadah atau taat? Doa itu ibadah atau taat? Ibadah. Sekarang kembali lagi, berarti ibadah murni hak Allah. Terus kalau saya berdoa, ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka Jahannam, boleh enggak? Ya kan Rasul seorang mulia, Rasul yang paling suci, Rasul yang teragung, yang paling disayangi, dicintai Allah. Kenapa dah aja minta tolong dia? Boleh enggak? Ya Rasulullah, sudah lama nikah, belum sampai sekarang belum punya keturunan, tolong dong, satu anak laki, satu perempuan, itu aja, tolong ya Rasulullah. Boleh? Berarti kita beribadah lewat doa kepada Allah. Kita kalau minta sesuatu lewat Rasulullah, kita berkata, ya Allah berikan syafaat siapa? Rasulullah. Berarti tetap kuncinya memang Rasul pun tidak memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Dalilnya apa? Rasul pun saat di hari kiamat, semua manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua manusia minta sama Rasulullah, minta sama para Nabi dan Rasul, semuanya jawab, nafsi, nafsi, saya tidak bisa. Coba Nabi Muhammad saja yang bisa. Semua datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah tolong selesaikan. Ini di hari kiamat. Di hari kiamat berarti Rasul hidup di saat itu, karena dibangkitkan semua orang datang karena Rasul lagi hidup, boleh kita langsung minta tolong beliau. Tapi tetap walaupun kita minta tolong beliau, apa jawaban beliau? Sabar, saya minta izin Allah. Kemudian beliau sujud dekat arsy Allah, dan kata Rasulullah di saat itu, Allah gerakkan lidahku mengucapkan segala puji bagi Allah yang tidak pernah tersebut oleh manusia sebelumnya. Subhanallah. Allah berikan ucapan yang tidak pernah diucapkan untuk mengagungkan Allah selain Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya tidak ada makhluk pun yang bisa mengucapkan kata-kata itu. Begitu Allah biarkan Nabi Muhammad sekian lama memuji Allah dalam sujudnya. Habis itu Allah berfirman, angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad, dan apa yang kamu minta aku izinkan dan aku berikan. Disitulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini umat manusia sudah lelah menunggu hisab 50.000 tahun, ya Allah segerakan hisab mereka, karena mereka sudah capek minta tolong Nabi Muhammad, karena mereka sudah berdiri 50.000 tahun. Kita berdiri 10 menit saja minta ampun imamnya, oh kebanjangan ini imam. Bagaimana nanti di hari kiamat 50.000 tahun? Sudah jelas Bapak Ibu. Oleh karena itu
Ini fenomena syirik itu sudah di mana-mana. Orang ke dukun, orang ke tukang sihir, punya masalah sedikit saja lari ke tukang dukun dan sihir. Suami istri punya masalah, larikan ke tukang dukun sihir. Anak pun lagi sakit, dia tidak bisa, katanya sejarah medis, sudah berobat ke sana sini, sejarah medis angkat tangan, larinya kepada, katanya ini barangkali ada gangguan halus, ada gangguan apa macam-macam, yang bisa bantu adalah tukang dukun, dilarikan. Ternyata harga iman kita murah sekali. Begitu sekali pergi ke tukang dukun, kita jual iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pulang, Allah tidak menerima salat kita, walaupun salat tahajud dan salat yang lain-lain, karena kita sudah melanggar aturan Allah dan tidak menghadapi cubaan dengan sabar dan kembali berdoa kepada Allah. Kenapa Allah menguji kita, memberikan cubaan dan ujian? Agar kita melarikan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Malah sekarang manusia dalam keadaan senang larikan diri kepada dukun dan sihir, malah juga dalam keadaan susah pun lebih parah lagi melarikan. Artinya sisa iman yang masih ada dalam hatinya, dia dan tangannya sendiri menghancurkan. Sekarang mudah sekali, tidak perlu datangi mereka, mencari tukang dukun dan sihir kemana saja. Barangkali bisa salah alamat atau tempat mereka jauh. Sekarang bisa di tempat kita masing-masing lewat SMS. Tinggal hanya kirimkan nama spasi tanggal lahir rek 9888, InsyaAllah akan mampu merubah nasib anda. Kalau memang mampu merubah nasib anda orang lain, kenapa tidak merubah nasib dirinya sendiri saja? Cuman karena mohon maaf, mudah kita ditipu, mudah dibodohkan, dan mudah dimanfaatin kita supaya mereka jadi kaya dan kita bertambah. Bukan masalah jadi miskin harta, tapi miskin iman, kehancuran iman. Ternyata SMS barangkali harganya 5.000 saja, mohon maaf, ternyata harga iman kita hanya 5.000. Istighfar yang sudah terlanjur. Apalagi sekarang juga tersebar satu iklan baru, ya, katanya kalau mau tahu perasaan cinta suami sama kamu masih betul mantap dan bagus, katanya kirimkan nama kamu sama nama suami sesuai tanggal lahir, nanti akan dikirimkan berapa persen masih tersisa cintaan suami sama kamu. Ini malah memfitnahkan rumah tangga orang. Masa percaya SMS? Dinilai katanya darah dalam hati naik turun tik. Astagfirullah, suami saya selama ini ternyata 20%. Langsung bikin masalah suami. Siapa dia ya? Siapa dia yang masuk dalam hatimu? Astagfirullah, gara-gara SMS. Ini kan fitnah. Masa kita percaya orang yang menghancurkan rumah tangga kita? Na'udzubillah. Harus kita bertakwa kepada Allah. Kalau anda merasa punya masalah, berlindung kepada Allah yang maha tahu dan maha teliti apa isi hati kita. Pasti akan Allah berikan petunjuk. Kalau Allah lihat memang kita benar-benar percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang telah kita mengucapkan kalimat syahadat sebagai nazar, sebagai janji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita pasrah lahir batin kepada Allah. Saya akhiri ada satu cerita. Seorang suami, istrinya lagi marah sama suaminya, marah, ngamuk, terus sedih. Suaminya pulang ke rumah melihat muka istrinya seperti itu. Suaminya juga ikut sedih. Malah kita capek dari pagi bekerja cari nafkah dan rezeki. Istri saya begini, ada apa sih lagi ini? Siapa yang laporin dia sampai begini rasanya? Terus dia mau menghiburkan istrinya, tambah menyakiti perasaannya. Istrinya mukanya dia seram, mau ajak ngobrol susah. Kata suaminya, aduh, yang paling aku sayangi
Dan yang tercantik di dunia ini nomor 2 adalah kamu. Tambah marah lagi. Emang yang pertama siapa? Kamu juga pas lagi senyum. Langsung senyum misterinya. Selesai masalah. Oleh karena itu bapak-bapak kalau pulang ke rumah melihat istrinya seperti itu, bicara seperti itulah. Saya sudah ini istri saya, sudah pernah ngomong sama dia. Dia lagi marah, saya astagfirullah, ada apa ini sama istri saya? Kamu yang tercantik nomor 2 di dunia. Langsung dia marah lagi. Emang yang nomor 1 siapa? Saya bilang, kamu pas lagi senyum. Alhamdulillah selesai masalah. Begitulah kita bisa membina rumah tangga kita. Jangan hanya melihat negatifnya, tapi ambillah positifnya, ambillah hikmahnya. InsyaAllah senantiasa kalau kita berserah diri lahir batin kepada Allah sebagai orang muslim dan harap menjadi hamba yang salih-salihah, jauh dari hal syirik, jauh dari hal-hal yang merusakkan iman kita, yang menghancurkan iman syahadat kita. Karena harta yang termahal bagi bapak ibu adalah kalimat syahadat. Harta yang termahal kalimat syahadat. Kalau kehilangan kalimat syahadat berarti kehilangan surga. Kalau kehilangan kalimat syahadat, kehilangan ridha Allah. Kalau kehilangan kalimat syahadat berarti selama ini ibadah kita semua sudah terhapus. Haji, umrah, ibadah, puasa, salat, semua dah ada arti. Karena kita sudah memperbuat syirik kepada Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diselamatkan dan dilindungi Allah dari berbuat syirik, syirik besar maupun kecil. Karena kesempatan antara azan iqamah dan antara azan dan iqamah doa itu makbul, diijabah. Mari kita tutupi majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah semua yang hadir petunjuk kepada jalan yang lurus, agar kami jauh dari segala fitnah, jauh dari segala syirik, jauh dari segala kufur, jauh dari segala kemunafikan. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, kuatkan kami lahir batin, agar kami menjadi hamba-Mu yang salih-salihah ya Rabbal Alamin. Masukkanlah kami dalam golongan-Mu, hamba-Mu yang salih-salihah. Ya Allah, aku mohon untuk Bapak Ibu ya Allah. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir di saat ini. Tidak ada yang keluar dari masjid ini habis salat isya malam ini sampai Engkau mengampuni segala dosanya. Ampuni segala dosanya, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi, dosa lahir maupun dosa batin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara Bapak Ibu yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, istiqamah Islam, iman sampai akhir hayat. Ya Allah, aku mohon jadikan Bapak Ibu ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ini di malam ini ya Rabbal Alamin. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Selama ini kami akui menyakiti perasaan kedua orang tua kami. Kami selama ini belum mampu menyempurnakan hak orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan atas kesalahan kami terhadap mereka. Maafkan ya Allah atas kesalahan kami terhadap mereka. Ya Allah, ampunilah kekurangan kami dan dosa kami terhadap orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Karena kami tidak mampu balas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan ya Allah kepada-Mu ya Allah, kepada Engkau ya Allah yang membalas kebaikan mereka dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Qadiyal Hajat, Ya Qadiyal Hajat, Ya Qadiyal Hajat.
Ya Allah yang punya keinginan dan cita-cita untuk ke tanah suci haji umrah, Ya Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Ya Allah berikan kebahagiaan dan kemudahan dan rezeki yang halal supaya mampu membawa keluarga ke tanah suci ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anak dan cucu kami, anak cucu kami ya Allah, dalam menghadapi fitnah dunia, menghadapi godaan hawa nafsu, menghadapi godaan gaulan ya Rabbal Alamin. Ya Allah kami mohon dengan rahmat-Mu, pimpinlah anak cucu kami ya Allah, agar anak cucu kami menjadi anak salih salihah, anak cucu kami menjadi orang yang diridai Allah, menjadi orang yang jauh dari segala macam maksiat, yang jauh dari segala macam narkoba, yang jauh dari segala macam minuman keras, yang jauh dari bermacam zinahan, bermacam hal-hal yang Engkau murka ya Rabbal Alamin. Lindungi anak kami ya Allah dari keburukan dunia, lindungi anak cucu kami ya Allah dari hawa nafsu, lindungi anak cucu kami ya Allah dari manusia yang jahat, dari kejahatan manusia dan fitnah dunia Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.